saya menyampaikan sesuatu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya sendiri. Jadi, kalaupun observasi saya pribadi. Apa yang saya akan sampaikan juga pengalaman pribadi. Tata caranya, sistematikanya tentu saya minta izin untuk menyampaikan secara pribadi. Karena dalam usia seperti ini ya, cuma itulah yang bisa kita lakukan. Di sana sini tentu saya akan mereferensi pada literatur, tapi sebagian besar karena saya mengalami sendiri. Saya memang terlibat cukup banyak dalam proses ini ya secara pribadi ya, dengan rendah hati saya katakan memang betul. Tadi disebutkan beberapa hal yang disampaikan dan saya tidak ingin ulangi. Saya ingin juga menggarisbawahi bahwa tanggal 21 Mei itu bukan awal reformasi, tapi milestones. Karena reformasi itu dimulai sejak beberapa waktu sebelumnya. Ada Cak Nur, ada Prof. Emil, sekarang berikut dalam proses-proses panjang sampai kepada terjadinya alih pemerintahan dari Pak Harto ke Pak Habibie. Itu proses yang panjang. Triggernya mungkin kami yang men-trigger. Ya tadi disebutkan oleh Pak Dirman, apa yang terjadi satu malam sebelumnya. Dan setelah itu juga saya ditugasi Pak Habibie melanjutkan tugas saya sebelumnya. Pada kabinet Pak Harto yang terakhir, saya adalah Menko Ikuin namanya dulu. Sekarang ada 2 Menko, dulu 1 Menko. Nah, setelah Pak Habibie jadi presiden, saya diminta melanjutkan. Dan sebagai Menko tentunya saya bertanggung jawab atas pemulihan ekonomi. Mengkomandani lah kira-kira begitu ya, walaupun sebenarnya itu adalah kerja bersama. Jadi banyak yang saya alami sendiri, tapi tentu waktunya tidak terlalu banyak untuk kita bisa menguraikan di sini karena saya sudah membuat beberapa buku mengenai hal ini. Saya akan memulai kalau diperbolehkan dengan membuat sistematika sendiri, artinya karena reformasi itu kan bukan sebuah foto, tapi dia adalah sebuah film. Ya, yang prosesnya jauh panjang ke depan, ke belakang. Saya ingin memakai proses gambar foto ini. Sebetulnya beberapa kali reformasi telah dilakukan dalam perjalanan sejarah kita. Ya, kalau kita lihat pada pemerintahan Bung Karno, jabatan beliau direformasi oleh Orde Baru. Karena memang berakhir dengan peristiwa yang tragis. Nah, reformasi Orde Baru boleh menjadi mapan dan perlu direformasi lagi. Yaitu yang terjadi 1998. Jadi kita harus melihat ke belakang bahwa kita bukan pertama kali melakukan reformasi, tapi ini adalah sebuah perjalanan panjang dari bangsa kita, ya, sebuah transformasi. Jadi bukan terjadi sedetik, semua berhubungan satu sama lain. Kalau saya bagi di sini dalam 3 masa besar, di pembagian saya sendiri aja, saya tidak mengambil dari mana-mana. Masa pertama seringkali disebut politik sebagai panglima. Masa yang kedua disebut sebagai pembangunan sebagai panglima, dan masa yang ketiga adalah demokrasi. Politik sebagai panglima pengertiannya ada segala sesuatu harus tunduk kepada yang pada waktu itu menjadi politik negara. Dan kita tidak boleh menyalahkan Bung Karno karena selama beliau memerintah, negara ini luar biasa menghadapi tantangan. Kacau balau. Tapi beliau tetap bisa menjaga negara ini dalam satu. Saya kira kalau ada yang ditanyakan apa jasa beliau yang terbesar selain proklamasi adalah membuat bangsa ini satu one nation. Dan itu tidak given. Berapa kali dicoba atau pergerakan kedaerahan, upaya untuk menjadikan negara Islam, upaya menjadikan negara komunis. Itu panjang perjalanan itu berkali-kali. Beliau bukan hanya menghadapi musuh di dalam negeri, musuh luar negeri. Karena itu diciptakanlah istilah neokolonialisme. Karena Belanda didukung oleh sekutu-sekutunya, Amerika, Inggris dan sebagainya, yang menghalangi kita merebut Irian Barat. Karena itu beliau menganggap itu musuh semua. Maka terjadilah bukan hanya perang merebut Irian Jaya, tapi memerangi Malaysia juga. Karena kacamatanya begitu. Mereka itu musuh kita semua, mesti ada desain. Nah, kira-kira begitulah. Sampai akhirnya beliau dikhianati oleh PKI. Pada waktu itulah kesempatan terjadi dipelopori oleh Pak Anies, para mahasiswa dan para sarjana, di mana Pak Broto berperan besar itu dengan kawan-kawannya Pak Wijoyo, Liwardana, pembaruan.
Intinya adalah mengembalikan Undang-Undang Dasar sebagaimana aslinya semestinya. Karena pada zaman Bung Karno itu tidak bisa beliau melakukan hal itu. Pemilihan umum tidak pernah terjadi kecuali tahun 1955 pada masa liberal. Tidak pernah ada pemilihan umum. Semua institusi negara diangkat. Karena memang tidak ada kesempatan untuk itu. Jadi saya tidak menyalahkan beliau. Tapi memang harus dikembalikan. Maka itulah Orde Baru. Kemudian melakukan pembangunan dan merehabilitasi ekonomi. Itu dijalankan. Kita harus mengakui besarnya bantuan internasional. Karena kan kondisi waktu itu adalah perang dingin antara kelompok Uni Soviet dengan kelompok Barat, sehingga perlu menciptakan kelompok ketiga oleh Bung Karno. Jadi kita selalu, walaupun kelompok ketiga kan dekat-dekatnya ke arah yang tidak memusuhi kita tuh. Nah itulah yang terjadi dan akibatnya PKI menjadi besar, kemudian berkhianat. Nah, ini backdropnya kurang lebih. Jadi walaupun akhirnya Bung Karno adalah presiden pertama yang di-impeach, yang kedua nanti Abdurrahman Wahid kemudian hari. Tapi sebetulnya tidak sebegitu betul kesalahan beliau. Kecuali bisa ditipu saja oleh PKI kurang lebih begitu. Kalau kita ya melihatnya sekarang. Maka diupayakanlah periode daripada orde berikutnya adalah periode untuk membangun. Di atas Undang-Undang Dasar yang murni dan secara konsekuen. Pembangunannya menurut pendapat saya, di mana Pak Broto adalah salah satu arsiteknya. Saya masuk kemudian karena saya lebih muda dari beliau. Itu berhasil. Saya kira menurut Bank Dunia, hanya ada 13 negara yang pertumbuhan selama 30 tahun sekitar 7%, yaitu Indonesia, selama masa Orde Baru. Jadi kita luar biasa kalau pembangunannya. Namun sisi lain mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen, itu tidak terlalu murni dan tidak terlalu konsekuen. Akhirnya hal inilah yang kemudian digunakan untuk melakukan reformasi yang berikutnya. Jadi kalau pada masa Bung Karno, Ketua Mahkamah Agung, Ketua DPR, Ketua MPR itu semua jadi menteri, nah pada masa ini memang tiap 5 tahun dan pemilu. Nah, tetapi tiap 5 tahun yang pemilu itu pemenangnya udah jelas. Siapa yang akan menang sudah jelas, jadi pemilunya lah ya. Siapa yang akan menang sudah jelas, siapa yang jadi presiden sudah jelas. Ya, angkatannya Pak Broto tidak bisa menghindar daripada beban tanggung jawab itu, termasuk saya. Karena motor daripada pemerintahan Pak Harto adalah ABRI, dan saya berasal dari ABRI. Jadi memang kalau mau tanggung jawab ya harus tanggung jawab juga lah, kurang lebih begitu. Pendek kata, orde itu kuat sekali karena secara internasional didukung. Pada waktu itu masih perang dingin, karena negara Indonesia anti komunis, maka seluruh negara Barat bantu. Itu namanya CGI. Kita dibantu oleh IGGI dan CGI. Pembangunan itu bisa berlangsung begitu baik. Tapi pada akhirnya setelah ada peningkatan daripada pemahaman masyarakat terhadap sebenarnya apa yang terjadi. Jadi kalau kita bilang keberhasilan Orde Baru menjadi penyebab kejatuhannya. Tercipta kelas menengah, terbentuk masyarakat terdidik dari luar negeri, yang melihat kok di luar negeri begitu, di kita kok harus begini sistemnya. Nah, terjadilah kelompok-kelompok, nah nanti akan menjadi intinya reformasi. Pak Amin Rais dan sebagainya. Nah, itu jadi keberhasilan beliau akan menjadi penyebab kejatuhannya. Akhirnya tadi ada peristiwa Trisakti dan sebagainya, maka diperlukanlah reformasi kedua. Nah, itulah yang terjadi yang diperingati pada hari ini oleh Yayasan Harkat Negeri ini. Reformasi kedua yang sebetulnya reformasi pertama dipelopori mahasiswa, ada korban, Arif Rahman Hakim misalnya. Reformasi kedua dipelopori mahasiswa, ada korban mahasiswa Trisakti 4 orang. Jadi di dua reformasi itu yang menjadi korban adalah anak muda. Jadi demikianlah. Jadi pada waktu pembangun masanya Pak Harto, tidak ada orang yang boleh mengganggu pembangunan. Bisa masuk penjara. Pada waktu para
penduduk di Wonogiri tidak mau dipindahkan, mereka demonstrasi ditindak dengan keras. Kalau ada protes ditindak keras. Karena apa? Mengganggu pembangunan. Jadi pembangunan adalah panglima. Pembangunan adalah alasan untuk menegakkan kekuatan. Sampai tidak boleh politik masuk ke desa. Paling rendah di kabupaten. Kecamatan tidak boleh, desa tidak boleh. Jadi gampang dikontrol lah. Intinya adalah pengendalian. Kontrol yang kuat sekali. Tapi semua tenang-tenang aja selama deliver. Orde ini kan deliver. Tercipta kelas menengah, tercipta kemakmuran, kita lepas dari kemiskinan, masuk menjadi negara kelas menengah. Ya, nah, jadi itu diterimalah. Yang men-trigger jatuhnya adalah krisis ekonomi. Orang berkata kalau nggak terjadi krisis ekonomi, ya barangkali nggak tahu saya berapa lama itu. Atau mungkin dilanjutkan oleh putrinya barangkali atau oleh anak yang lain, mungkin ya nggak tahu saya. Nah, jadi memang terjadi krisis itu yang men-trigger, yang membuat masyarakat menjadi bisa lebih melihat kok ada kemungkinan lain. Jadi ada enlightenment karena kita bisa melihat tadinya berita itu kan disensor ketat, lama-lama tidak bisa disensor lagi karena orang-orang pulang dari luar negeri. Seperti saya pulang dari luar, waktu saya zaman Bung Karno saya pulang dari luar negeri, saya melihat ini kok ini negara kok begini gitu ngaturnya. Tapi terhadap proses pada waktu saya kira mahasiswa yang teknologi kok negara kok begini ngaturnya kira-kira begitu. Maka meskipun yang men-trigger adalah para mahasiswa, tapi motornya kembali adalah kaum intelektual. Seperti di reformasi pertama, motornya adalah para sarjana yang namanya Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia Kasih. Ada kami, KAPI, ada Kasih. Intelektualnya adalah Kasih. Kira-kira sejarah itu berulang lagi. Kira-kira begitu. Nah, jadi maka kita sekarang berada pada periode besar yang ketiga, di mana segala sesuatu adalah demokrasi. Sekarang, di mana kondisi kita sekarang? Ya, coba sebelumnya yuk, maaf yuk, Wahyu. Ini saya ada yang membantu saya, Dr. Wahyu. Mundur lagi yuk. Ya, ini beberapa hal ya. Ya, mundur lagi. Ya, mundur. Jadi sebelum kita membuat judgment kepada kondisi sekarang, kita harus tahu dulu sebenarnya yang mau kita judge itu apanya. Nah, jadi di mana kita sekarang ya? Nah, secara ekonomi ya. Jadi secara politik, institusi demokrasi telah berfungsi. Ada DPR, ada MPR, semua dipilih. Nggak ada yang diangkat. Pada zaman Pak Harto ada yang diangkat. Pada zaman Bung Karno seluruhnya diangkat. Pada zaman Porto ada 20% diangkat. Pada sebelumnya semuanya. Sekarang udah nggak ada yang diangkat. Semua dipilih. Gubernur, bupati dipilih. Zaman Pak Harto dulu, gubernur, bupati dipilih oleh DPRD. Tapi 3 calon, dari 3 calon. Tiga calonnya udah ditentukan. Ada calon yang dia udah pilih, ada calon pendamping. Yang calon pendamping mau aja lagi lucunya. Dia tahu dia cuma pendamping. Itu selama 30 tahun. Nah, sekarang kan dipilih langsung. Jadi secara institusi dia berfungsi. Nah, desentralisasi telah berjalan, desentralisasi. Sekarang udah bahkan sampai kabupaten. Indonesia adalah salah satu negara yang terdesentralisasi terbesar di dunia. The most decentralized country. Kecuali mereka yang federal. Katanya World Bank ya. Menjadi negara demokrasi terbesar ketiga, negara ke-16 ekonomi. Ini kita sekarang. Ya. Terus yuk. Nah, dalam bidang ekonomi ya, ini tadi saya bicara pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhan kita memang pada tahun 65 merosot, naik lagi, datar lagi, merosot lagi karena Covid naik lagi. Jadi selalu di sekitar ini growth kita. Ya. Jadi kalau lihat gambar ini saya teruskan aja. Kemarin diumumkan kita masih tumbuh dengan 5%, di mana negara-negara lain jauh di bawah kita. Terus, ya kemiskinan menurun terus. Kita lihat pada krisis Orde Baru, krisisnya naik lagi tahun 98, 99, turun lagi, naik lagi, turun lagi, karena Covid naik lagi, sekarang turun lagi. Pengangguran turun, naik lagi waktu Covid, turun lagi.
Infrastruktur luar biasa. Kita harus jujur, luar biasa sekarang ini. Seluruh Republik ini sudah terhubung. Bahkan banyak kabupaten yang sudah punya lapangan terbang sendiri. Di Jawa aja, di Jogja aja ada 2. Ya, di Jawa Barat aja ada 2 misalnya. Ya, kita teruskan ini sedikit. Nah, ini yang selalu dibanggakan. Ada yang membanggakan saya sih. Zaman Pak Harto katanya cuma setengah 549 kilo. Zaman Jokowi saya sudah 1.500 km jalan jadi. Tapi ini kan fakta. Ya, mau diapain kalau fakta gitu kan? Di infrastruktur. Jadi saya kemarin ke Jawa Barat, ke Sumedang, Banjar, banyak jalan alternatifnya luar biasa. Mau ke sini bisa, mau ke situ begini macet bisa ke situ jadi. Oke, terutama Papua. Yang luar biasa adalah pembangunan infrastruktur di Papua. Saya pernah ketua Bappenas, tidak terpikir bahwa akan seperti itu. Begitu, ya. Nah, kelas menengah tadi sudah saya sebut. Ya, teruskan. Penanganan COVID kita lumayan baik. Sekarang kita nggak usah pakai masker. Di Cina masih meledak, di berbagai negara lain masih meledak. Kematian kemarin cuma 3, pernah 2.000 ya, pernah 2.000. Yang kasus 250 pernah 50.000. Ini kan prestasi. Ya. Apakah prestasi pemerintah? Ya tidak, prestasi kita semua lah, tapi itu prestasi. Nah, pertanyaannya, seperti salah satu dari pertanyaan dari Pak Dirman, kita udah puas nggak nih? Hebat dong. Saya tidak puas. Kenapa? Reformasi ini memang membuka pintu demokrasi bagi semua. Tapi terbentuk kelompok atau orang-orang atau dinasti yang lebih demokrasi daripada menikmati demokrasi daripada yang lain. Secara tidak proporsional. Jadi terbentuklah oligarki, dikotomi. Ya. Oligarki itu apa? Itu kan tumbuhnya dari Rusia. Pada waktu Rusia dari Soviet Uni menjadi demokrasi, dari sistem tertutup menjadi sistem ekonomi terbuka, BUMN itu kan dilepas. Terus diambil alih oleh direksinya atau aparatsik partainya. Mereka ini jadi oligarki, timbullah istilah oligarki. Dan bisnis baru yang ada terkait dengan pemerintah, itu oligarki. Tapi Rusia itu demokrasi. Setiap secara periodik mereka ada pemilihan umum. Ya, cuma pinter. Presidennya hanya dibatasi, dia jadi Perdana Menteri dulu. So itu jadi presiden lagi, dirubah konstitusinya sehingga bisa lagi. Tapi semua demokrasi. Nah, kita lumayan lah nggak seperti itu. Nah, kleptokrasi. Segala di semua zaman ada. Mulai dari tahun 45 sampai sekarang ada. Di semua demokrasi di dunia. Ada kleptokrasi. Coba, Trump. Dia dituduh menipu pajak. Biden, anaknya dituduh bekerja sama dengan Cina, padahal Cina lagi diembargo. Jadi bukan hanya milik kita. Di semua demokrasi itu menjadi problem. Nah, karena itu banyak saya sendiri mengamati kekuasaan itu mestinya kan amanat. Tapi banyak perasaannya ya untuk dinikmati, saya berhak kok jadi di sini. Nah, gitu. Dan yang penting buat saya kepilih lagi. Begitu dia terpilih pikirannya adalah bagaimana kepilih lagi gitu kan. Dan untuk melanggar kekuasaan gitulah. Dan hal-hal lainnya. Problem utamanya besarnya biaya demokrasi di Indonesia. Kalau di Jepang tuh enggak itu. Kampanye partainya yang bayar. Di Amerika juga kampanye ya, yang punya uang lebih banyak bisa bayar. Biden kan nggak kaya. Tapi partainya yang membiayai. Orang milih Biden itu bukan karena suka dia, karena nggak suka Trump. Nah, mana-mana nggak suka Trump ya dukung dia. Tapi dia tidak kaya. Nah, jadi kita nggak puas dengan keadaan begini. Ada oligarki, ada kleptokrasi. Tentu kita nggak puas. Siapa yang puas? Ya. Kalau dulu, saya ingat zaman saya itu, yang korupsi itu dirjen-dirjen gitu. Kepala-kepala bidang keuangan dan sebagainya, kepala proyek. Sekarang yang korupsi kan menterinya, anggota DPRD, gubernurnya.
Jadi yang terjadi dari bureaucratic corruption terjadi pergeseran menjadi political corruption. Yang korup itu politisi. Jarang adalah 1-2 dirjen di perdagangan kemarin, tapi tidak banyak. Karena yang berkuasa itu yang bisa korupsi, yang berkuasa itu adalah politisi sekarang. Ya kan bilang ya power tend to corrupt gitu. Nah, KPK telah ada banyak sekali hasilnya, tetapi banyak yang orang berpendapat kok cuma segitu gitu kan. Dan yang ditangkap oleh KPK itu bupati, wali kota, DPRD, DPR gitu di daerah-daerah itu. Itu betul juga sih bagus. Tapi apa nggak ada yang lebih gede lagi? Kan pertanyaan orang begitu. Oke, kalau transparansi sudah saya kira sudah terlalu umum diketahui. Ini jumlah, ini kepala gubernurnya aja berapa itu dalam waktu sekian tahun. Sekarang 2022 bupati, wali kota lebih banyak lagi. Oke. Masalah utang. Yang paling banyak dikeluhkan melalui media, termasuk kaum intelektual, wah kita utangnya berat. Pemerintah ini bikin utang banyak. Ya, tadi infrastruktur kan sudah itu mesti ada utangnya. Jadi membangkrutkan bangsa ini membebani generasi yang akan datang. Kita lihat sedikit lah masalah utang ini ya, secara lebih tenang gitu ya. Saya tidak suka berutang, kalau bisa kita jangan berutang. Tapi mobil saya kan saya cicil. Saya beli mobil tapi saya cicil, kan saya utang. Nah, bank sebelum ngasih utang pada saya tanya, Bapak pendapatannya berapa? Sekian, kalau gitu boleh. Nah, kan begitu. Membeli kredit, hutang memutang itu di dalam dunia modern itu tidak bisa dihindari. Nah, kita utang kita hampir 7.000 triliun. Sangat tidak menyenangkan mendengar angka itu. Gimana anak cucu kita nanti membayarnya? Itu kan yang akan timbul dari diskusi itu, biasanya dibahas kalau ada diskusi. Ya. Tetapi, dan sebagian besar bertambah, mungkin 2 triliunan atau lebih itu pada masa COVID. Ya. Padahal, kalau kita teruskan sedikit, nah, kalau kita lihat, mestinya kan melihatnya secara objektif gitu ya. Makin bagus suatu perusahaan, makin suka bank memberi pinjaman. Dan tidak ada perusahaan yang besar tanpa melalui pinjaman bank. Dengan modal sendiri nggak akan mungkin besar. Atau menjual sahamnya kepada pemegang saham. Itu juga kelihatan meminjam kepada pemegang saham. Jadi kalau kita gunakan misalnya yang umum, ya dibandingkan dengan anggaran, defisit kita urutannya cukup tinggi. Dengan 4,1% tahun 2020 dan lebih rendah lagi 5,7% dari GDP. Sudah di atas 3%, tapi 3%-nya kan sudah dibebaskan karena pandemi itu. Tapi kita lihat tuh yang lain. Jauh lebih besar dari kita. Karena mereka terpaksa. Karena pandemi terutama. Ya ini juga menunjukkan, kalau berikutnya, rasio utang terhadap GDP, kita di urutan keberapa gitu, dengan 47% dibandingkan dengan yang lain. Pada waktu saya menjadi Menko, atau setelah itu, rasio utang kita sekitar 20-an, 26, nggak pernah lebih dari 30. Kalau udah dekat-dekat 30, Pak Broto tahu itu sudah lampu kuning gitu. Sekarang kita 41%. Karena, tapi kalau kita lihat dengan yang lain, ya dengan India, Brazil, Malaysia, yang ini aja Cina, ya di Thailand, yang di kita aja, kita termasuk masih paling rendah. Jadi masih within range utangnya. Sekali lagi saya tidak membela utang, saya tidak suka utang. Beli mobil dengan bayar kredit itu saya nggak nganggap utang gitu, ya itu biasa lah gitu, bukan utang gitu kan. Ya. Jadi intinya yang paling bawah aja, prinsip utama utang adalah harus sesuai dengan kebutuhan. Ada orang mau bikin toko perlu 100 juta minjem 1 miliar. Ya cilakalah dia, karena penghasilan toko itu tidak bisa mengembalikan 1 miliar. Atau digunakan untuk, dan memang kebutuhan, dia tidak mampu untuk mengembalikan. Apalagi kalau dipakai untuk kebutuhan lain, apalagi kalau dikorupsi. Selama ini tidak, hutang itu oke-oke aja. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan, dan betul-betul digunakan, jangan ada yang hilang untuk pengurusnya.
Ya, oke. Nah, sekarang penutup aja, maaf ya, karena saya dibatasi oleh Pak Sekjen. Pak Sekjen, saya masih punya. Kesimpulannya, saya nggak tahu saudara setuju atau tidak dengan saya. Reformasi telah menghasilkan sistem demokrasi yang berfungsi. Kata kuncinya adalah berfungsi. Demokrasi kita is functioning, berfungsi. Tidak ada yang macet. Pemilihan umum berfungsi, DPR berfungsi, undang-undang dihasilkan, Mahkamah Agung bisa memutuskan, Mahkamah Konstitusi ada, itu semua berfungsi. Tidak ada macet. Civil society ada, pers bebas, ya, protes boleh, mogok boleh. Itu berarti berfungsi. Berarti democratic government, pemerintahan demokratis telah menghasilkan cukup kemajuan baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Tadi sudah saya tunjukkan. Namun, kita tidak boleh berhenti situ. Memang ada namunnya. Banyak kekurangan dan tantangan yang belum terjawab. Tadi saya contohkan. Misalnya, ya, menurut pendapat saya, menurut kesimpulan saya, masalah utama bukan lengkap tidaknya demokrasi kita. Demokrasi kita lengkap banget gitu, bahkan kelebihan. Barangkali di dunia cuma kita yang lembaga legislatifnya 3. Ada MPR, ada DPR, ada DPD. Amerika kan 2. Ya, yang 3 itu kita barangkali. Cina cuma 1 barangkali. Partai Komunisnya aja. Kita 3. Semua merasa berkuasa. MPR merasa berkuasa, DPR merasa berkuasa, DPD merasa berkuasa. Tanya Ibu Fitri ini, padahal nggak punya kekuasaan, tapi merasa berkuasa. Bertriliun-triliun uang kita keluarkan untuk membiayai institusi demokrasi itu. Yang nggak perlu. Nah, kira-kira begitulah ya. Jadi masalahnya bukan tidak ada. Masalahnya menurut pendapat saya adalah governance. Jadi democratic governance, bukan democratic government. Governance-nya itu yang lemah. Sejak waktu zaman Bung Karno dengan begitu banyak masalah yang kita hadapi, governance-nya. Kalau governance-nya baik aja diterima. Zaman Pak Harto dengan begitu banyak keberhasilannya, kalau di strategi governance baik tidak akan terjadi peristiwa itu. Sekarang pun setelah reformasi yang jadi persoalan governance-nya. Jadi democratic governance-nya. Bagaimana fungsi daripada governance-nya itu? Kalau kawan-kawan demo soroti governance-nya. Bukan fungsi daripada institusinya. Ya. Ini penutup. Tadi Pak Dirman mengatakan mahasiswa berfungsi. Itu tahun 98 dan tahun 65. Kata Jakarta Post pagi tadi ini langsung aja saya keluarkan. Fractured student movement losing power. Katanya Jakarta Post tadi pagi. Ya. Unity among oligarchy outbids divided alliance. Jadi yang bersatu itu adalah oligarkinya melawan kekuatan-kekuatan perubahan. Yang tidak bersatu itu adalah kekuatan perubahan. Kata dia. Itu tentu yang menulis ya wartawan atau tim wartawan, saya nggak tahu. Tapi terasa menyentuh perasaan saya. Apakah betul mahasiswa kita sekarang ini seperti 98? Seperti 65? Apakah mereka terlalu memikirkan, aduh kapan saya nanti pekerjaan apa? Dulu perasaan saya waktu kita mahasiswa itu, pekerjaan tuh nggak pernah kepikir tuh. Ya sudah bakal apa aja dia, tapi mungkin itu. Atau karena oligarkinya bersatu banget, maka dihadapinya susah. Nah, itu aja penutup saya. Saya ucapkan terima kasih, maaf kalau yang saya sampaikan itu normatif aja, nggak terlalu ada yang baru. Tapi saya berusaha melihat secara balance. Yang benar adalah benar, yang baik adalah baik. Yang nggak benar adalah nggak benar, yang nggak baik adalah nggak baik. Itu yang saya ingin coba sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih Pak Broto, terima kasih banyak kehadirannya. Ya, kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.